saya juga lihat ada pendeta Kristen dari GPIB Litung Induk. Saya kenal beliau dari saya masih sebelum bupati. Ada sering ada GPIB Kampit juga, ada Bapak Kampit, ada di Magelang. Kami waktu bupati dulu sering sekali tiap bulan ada ya istilahnya doa dan syirik bareng. Maka kami yakin kalau tanpa dukungan doa tidak mungkin kita bisa menunaikan tugas pekerjaan sebagai pejabat publik dengan baik. Karena dalam pelayanan itu tidak mudah. Tidak mudahnya bukan karena orang lain, tapi karena kami sendiri. Tapi sebagai pejabat publik, godaan terbesar itu tentu salah satunya adalah uang. Karena dengan mudah bisa mendapatkan uang, siapapun bisa berikan. Yang kedua, tentu kita juga takut mati sebagai manusia, karena kita membuat kebijakan apapun pasti akan menyenggol kepentingan orang banyak. Makanya saya sudah mengutip kalimat Paulus, yang mengutip belakangnya saja. Sebetulnya dalam arti adalah keuntungan. Kalau memang Tuhan izinkan kita mati untuk mempertahankan konstitusi. Saya kira inilah fungsi gereja. Saya ingat kalimat dari almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Beliau katakan, kalau orang Kristen yang beriman, pasti dia adalah seorang patriot bagi bangsanya. Tidak mungkin orang menjadi patriot tanpa iman. Dia akan menjadi chauvinis yang mementingkan kelompok dan golongannya. Nah, kami tentu bersyukur dengan perjalanan gereja 100 tahun di Jakarta. Ada gereja Sion, ada Tugu, ada Immanuel. Saya kira ini merupakan perjalanan yang panjang. Dan sebagai umat Kristen, tentu kami juga berharap saya dipilih juga oleh Tuhan menjadi yang percaya kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Saya katakan, saya tidak akan membabi buta membela orang Kristen kalau orang Kristen itu berbuat kesalahan. Jadi saya tidak akan melihat salib lalu semua saya permudah, karena saya hanya taat kepada konstitusi. Konstitusi merupakan kesepakatan kita bersama. Iman kita tidak mungkin kita paksakan. Saya kira kita sendiri menyadari Kristen saja ada Advent, GPIB dan Presbyterian, ada Injil, ada karismatik. Kita menggunakan Alkitab yang sama, tapi kita tafsirkan berbeda. Bagaimana kalau kita menggunakan tafsiran sempit kita, memaksakan tafsiran kita kepada orang lain? Tentu ini bukan yang dimaksud dengan iman. Yang dimaksud dengan iman adalah sangat jelas. Saya kira pertanyaan Tuhan dari orang percaya pada Tuhan Yesus dari 10 hukum Taurat yang terpenting. Tuhan Yesus menjawab dengan sangat tepat. Pertama adalah kasih Tuhan Allahmu segala hatimu, kekuatanmu dan akal budimu. Yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Nabi yang ada ini ya. Nah, dan ini terjemahkan dengan baik di dalam Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kelima kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ketika kita bicara keadilan sosial, kalau kita terjemahkan lagi dari Martin Luther King Junior dan khotbahnya tahun 67, ini luar biasa. Dia memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Katanya apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu ketika orang dari Jericho turun ke Yerusalem, dirampok dan digebukin itulah bantuan sosial. Karena ketemu dia begitu pergi lagi, mungkin berapa banyak lagi yang dirampok dan digebukin. Berapa banyak ahli Taurat Farisi yang melihat tidak berani menolong. Makanya dia butuh bantuan sosial. Tapi kalau keadilan sosial, kata Martin Luther King Junior dan kali itu, kita menjamin sepanjang dari Jericho ke Yerusalem tidak ada seorang pun yang digebukin dan dirampok. Itulah keadilan sosial. Makanya para pendiri negara kita luar biasa bisa memformulasikan ideologi Pancasila
dari iman yang berbeda-beda. Bayangkan Alkitab sama saja imannya berbeda, bisa berbeda kan? Ada yang bisa bilang kita perlu ke rumah sakit dalam nama Yesus, darah Yesus bisa sembuh. Kita tidak bisa menghakimi setiap orang, karena semua orang tidak ada yang benar di dunia ini. Kalau ada yang benar berarti Tuhan bohong. Ya, karena itu kita butuh Tuhan. Apalagi dengan kitab suci yang lain, agama yang lain, dan tentu tidak mungkin bisa ketemu. Karena itu kita ketemunya di ayat konstitusi. Mereka dikatakan kami sebagai pejabat publik hanya taat kepada ayat konstitusi, apakah tidak taat kepada ayat suci. Saya berusaha taat 100% kepada ayat suci saya, karena manusia tidak mungkin bisa taat. Kalau saya bisa lakukan semua ayat suci, tidak perlu Yesus turun ke dunia mati di kayu salib, karena kita semua sudah mampu untuk kembali ke surga. Tapi saya percaya 100% apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tapi di dalam bertindak secara hukum, saya menggunakan 4 pilar kebangsaan kita: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka di Republik ini siapapun ingin mengubah 4 fondasi ini, mereka adalah pengkhianat bangsa dan negara ini. Maka saya katakan sebagai patriot, untuk mempertahankan konstitusi ini kita harus siap mati untuk itu, karena mati itu kita akan Tuhan. Karena ini perjuangan dengan darah dan nyawa. Karena itu dulu kami berharap jemaat senior yang sudah melewati masa 100 tahun di sini dan GPIB harus menjadi saksi, menjadi sebuah etalase untuk mempertontonkan sebuah kuasa dan ketika orang taat kepada firman Tuhan. Dan tentu saja kami sangat senang, Pak Pendeta sangat yakin, tadi juga disampaikan dari Betawi Bermasmur, kalau semua orang Jakarta percaya Yesus, tidak ada preman. Saya kira orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus bukan urusan kita. Ini adalah kasih karunia anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia. Yang jelas Tuhan mati untuk semua orang. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya, tapi jadi tugas kita untuk mempertontonkan iman kita dengan kelakuan hidup kita, bukan ngotot iman saya main benar. Maka Paulus dengan jelas mengatakan, kalau kamu pada kamu beriman, tunjukkan dari perbuatan. Kamu lihat perbuatan saya, maka kamu akan tahu imanku seperti apa. Nah, saya kira ini yang lebih penting dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, khususnya di Indonesia dan di Jakarta. Kita dipanggil, kita baca di dalam Yesaya 42, itu ada perikopnya dikatakan bahwa, kalau saya tidak salah ya, hamba Tuhan. Tapi kalau dalam perikop yang bahasa Inggris, saya lebih suka terjemahan perikopnya. Dikatakan Messiah brings justice. Jadi Mesias itu membawa keadilan sosial. Karena itulah tujuan dari negara ini didirikan. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini merupakan panggilan dari setiap umat Kristiani yang ada di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudus terus menguasai segala pikiran kita, perbuatan kita, sehingga setiap dari kita dapat menjadi sebuah saksi dan contoh bagi kuasa dan formasi Tuhan, dan biarlah kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur. Saat ini kami minta kepada Bapak Wakil Gubernur untuk kembali. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan untuk para pejabat. Kami minta ikut kembali. Terima kasih.